Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, kelas 10 SMK Maghrib 1 Nanggulan. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali di kelas online mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di semester Ganjil. Mohon maaf, pada beberapa waktu yang lalu saya sempat vakum dalam memberikan tugas kepada kalian semua karena ada suatu hal yang harus dikerjakan. Jadi hari ini akan kita lanjutkan materi kita yang kemarin mengenai sumber hukum Islam. Baik, sebelum kita mulai pembelajarannya, seperti biasa kita akan berdoa dulu. Kita berdoa semoga apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa kita ambil manfaatnya dan berguna di kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa dan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan lanjutkan materi kita. Pada kesempatan kemarin, saya sudah memberikan sedikit ringkasan tentang bab 4 ya, mengenai sumber hukum Islam. Foto tersebut atau gambar tersebut saya ambilkan dari buku paket mata pelajaran PAI di kelas 10. Kalau kalian lihat kembali, di situ ada keterangan mengenai sumber hukum Islam itu apa saja ya. Nah, sambil kalian lihat kembali di gambar yang sudah saya kirimkan pada kesempatan yang lalu, kita akan tampilkan sedikit gambaran mengenai bagaimana hubungan antara ketiga sumber hukum yang sudah kalian tulis kemarin. Oke, silakan disimak. Oke, sumber hukum Islam ya. Seperti yang sudah kalian tulis kemarin. Macam-macam dan kedudukannya. Jadi ada tiga ya, ada tiga jenis sumber hukum yang sudah kalian tulis kemarin. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga adalah ijtihad. Mengapa kok ada tiga? Nah ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang isinya adalah dialog antara Mu'adz bin Jabal dengan Rasulullah SAW. Sebenarnya itu mengkhususkan dalam ijtihad, cuma ada isinya juga menyinggung tentang Al-Quran dan hadis. Jadi Mu'adz bin Jabal itu adalah gubernur zaman pada masa itu. Kemudian beliau diutus oleh Nabi Muhammad SAW ke Yaman untuk bertugas sebagai gubernur. Oke, seperti ini redaksinya. Oke. Nah, ini saya ambilkan screenshot dari laman islamweb.net. Tuh. Itu. Yang saya berikan kotak kuning, itulah redaksi dari hadis yang saya maksud tadi. Kalau Nabi SAW, tuh, yang warna hijau ya. Yang warna hijau ini. Anna Rasulullah SAW lima arada ayya ba'asa mu'adan ilal yaman qala kaifa taqdi idza arada laka qadaan qala aqdi bi kitabillah qala fa in lam tajid fi kitabillah qala fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala fa in lam tajid fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala fi kitabillah qala ajtahid ila akhir dan seterusnya. Nah, jadi kira-kira begini. Nabi itu ketika akan mengutus Mu'adz bin Jabal untuk bertugas sebagai gubernur di Yaman, itu bertanya begini kepada Mu'adz bin Jabal. Bagaimana nanti
nantinya jika ada seseorang yang datang kepadamu, kemudian bertanya tentang suatu hal atau suatu perkara. Kemudian dijawab oleh Mu'adz bin Jabal, akan saya putuskan menggunakan kitabullah atau Al-Quran. Jadi yang pertama akan didasarkan pada kitabullah atau Al-Quran. Kemudian Nabi bertanya lagi, bagaimana jika kamu tidak menemukannya dalam kitab Allah, dalam kitabullah, dalam Al-Quran? Kemudian dijawab oleh Mu'adz bin Jabal, maka akan saya putuskan menggunakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala fa bi sunnati Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kemudian Nabi bertanya lagi, fa illam tajid fi sunnati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wala fi kitabillah. Bagaimana jika kamu tidak menemukannya di dalam sunnah Rasulullah dan juga di dalam Al-Quran? Kemudian Mu'adz bin Jabal menjawab, akan saya putuskan dengan ijtihad. Qul ajtahida. Akan saya putuskan dengan bersungguh-sungguh dengan akal pikiran saya. Kira-kira begitu. Jadi dari hadis tersebut kita bisa ambil kesimpulan bahwa dalam Islam kita menggunakan 3 sumber untuk memutuskan suatu hal atau perkara. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis Nabi, yang ketiga adalah ijtihad. Nah, dari 3 hal itu tentunya mempunyai hierarki atau kedudukan. Seperti ini kira-kira gambarannya. Nah, Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Yang pertama kali dipakai adalah Al-Quran. Apabila tidak ditemukan ayat yang merinci tentang hal tersebut, maka kemudian dicarilah dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dan jika dalam hadis pun tidak ditemukan hadis yang merinci tentang hal tersebut, baru kemudian dipakailah ijtihad. Nah, di dalam NO atau di NO di Nahdlatul Ulama kita mengenal ijtihad itu ada 2, yaitu ijma dan qiyas. Jadi nanti kira-kira seperti ini: Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Nah, ini adalah ijma dan qiyas itu salah satu metode yang dipergunakan di dalam Nahdlatul Ulama, begitu. Nah, oke. Kira-kira begitu dulu. Nanti kita akan sambung lagi dengan video berikutnya yang akan membahas khusus tentang Al-Quran. Kemudian nanti disambung dengan video membahas khusus tentang hadis, dan kemudian yang terakhir membahas tentang ijtihad, khususnya mengenai ijma dan qiyas. Demikian video dari saya. Oke, kita akan bertemu lagi pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.